الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Kini kita berada di bulan Syawal setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan beberapa saat yang lalu sebagai pelaksanaan perintah Allah sebagaimana tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jika kita renungkan ayat di atas, perintah puasa diserukan bukan untuk semua orang, tetapi kepada orang-orang yang beriman saja. Dan tujuan akhir dari ibadah puasa itu adalah ketakwaan. Barangkali muncul pertanyaan di benak kita, apakah iman saja tidak cukup sehingga mereka diperintahkan Allah berpuasa untuk menjadi muttaqin, mencapai derajat takwa? Lalu apa bedanya antara iman dan takwa? Dua kata ini sering kita sandingkan, iman takwa. Tetapi apakah kita sudah benar-benar memahami pemahaman masing-masing dan pemahaman keduanya? Dari berbagai definisi yang ditawarkan ulama, dapat ditarik satu definisi umum terkait takwa, yaitu imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Takwa ini pada dasarnya adalah tujuan akhir dari semua perintah yang Allah berikan kepada manusia. Dan takwa merupakan intisari atau khulasah, jauhar dari agama ini. Dan takwa pula yang menjadi sebab kebaikan bagi kehidupan manusia sejak di dunia dan sejak hingga di akhirat. Jadi kalau kita perhatikan, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa. Apa sebenarnya takwa ini? Kenapa iman saja tidak cukup? Mengapa orang beriman masih diperintahkan melakukan kewajiban supaya mereka menjadi muttaqin? Karena pada dasarnya takwa merupakan kompilasi totalitas dari tiga pilar keberagamaan yang sangat penting, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Jadi untuk menjadi muttaqin, seorang yang beragama harus memiliki tiga hal yang menjadi fondasi agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan.
Kalau kita sudah pernah mendengar apa yang disebut dengan hadis Jibril yang berisi tentang dialog antara Nabi Muhammad dan malaikat Jibril tentang agama ini, ya, yang membahas tentang Islam, iman dan ihsan, maka kita tahu apa bedanya iman, Islam, iman dan ihsan. Ya, iman itu biasanya kita diwakili oleh rukun, Islam itu diwakili oleh rukun Islam yang 5. Kalau kita amati itu semuanya hampir berupa aktivitas fisik, syahadat, sholat, puasa, zakat, ya, menunaikan haji. Lalu rukun iman ada 6. Itu semuanya merupakan amaliyah qalbiyah, aktivitas hati. Lalu ihsan adalah aktivitas ruhiyah, aktivitas ruh. Karena itu mencakup muraqabah dan musyahadah. Kesadaran bahwa kita selalu berada di bawah pengawasan Allah, ya. Dan bahkan bagi sebagian orang mampu mencapai makom di atas muraqabah, yaitu makom musyahadah. Tidak lagi dia hanya merasa diawasi Allah, tetapi bahkan mampu melihat tajalli kekuasaan Allah di dalam setiap jengkal kehidupan. Pada makhluk dia melihat Allah, ya. Pada dirinya dia melihat keagungan Allah. Pada semua hal dia melihat keagungan Allah. Semoga kita semua diberikan oleh Allah karunia untuk bisa sampai mencapai maqam musyahadah itu, sehingga kita bisa merasakan halawatul iman, manisnya iman. Lalu mengapa perintah puasa Ramadan dikaitkan langsung dengan takwa? Jika semua perintah Allah sebenarnya berujung pada ketercapaian takwa. Jawabannya barangkali terletak pada karena puasa Ramadan menyimpan di dalam dirinya 3 pilar agama tadi: iman, Islam, iman dan ihsan. Puasa sendiri dijalankan karena ia merupakan rukun Islam. Dan orang yang mau melakukan puasa hanyalah orang-orang yang beriman. Dan kesempurnaan pelaksanaan puasa hanya bisa dicapai jika seseorang selalu merasa dirinya berada dalam pengawasan Allah. Jika kita boleh menyederhanakan apa yang kita bisa petik selama bulan Ramadan, saya ingin menawarkan 2 hal. Pelajaran penting yang seharusnya tidak hanya terjadi selama bulan Ramadan, tetapi wajib kita pelihara dan kita transfer spiritnya ke dalam 11 bulan yang lain. Karena kita hidup selama 12 bulan dan Ramadan hanyalah 1 bulan di antara 12 bulan itu. Meskipun Allah memberikan banyak fadilah di dalam Ramadan, tetapi Allah tetap hidup di luar Ramadan, dan perintah-perintah agama juga harus tetap ditegakkan di luar Ramadan. Karena itu Ramadan perlu kita perlakukan sebagai madrasah khusus untuk menyiapkan kita orang-orang beriman untuk lebih siap menghadapi tantangan hidup di 11 bulan yang lalu. 2 pelajaran pertama yang menurut saya penting kita ambil dari Ramadan. Yang pertama adalah pengendalian diri. Jika seorang mukmin sanggup mendidik dan mengendalikan diri atau hawa nafsunya, maka dia memiliki modal penting untuk melaksanakan perintah dan menghindari larangan Allah. Kita tahu bahwa nafsu itu vital dalam kehidupan, karena ia menjadi pendorong energi bagi manusia untuk mempunyai keinginan dan melakukan sesuatu. Tetapi nafsu tidak boleh berjalan sendiri. Dia harus selalu berada di bawah bimbingan wahyu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Yusuf ayat 53, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu',
illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku, kata Nabi Yusuf, tidak menyatakan aku bebas dari kesalahan-kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada keburukan-keburukan, kecuali nafsu yang diberkati, yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam puasa Ramadan, pengendalian diri atau hawa nafsu ini adalah komponen yang paling mudah diamati. Sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, orang-orang mukmin yang berpuasa dilarang oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang mubah dan halal mereka lakukan di luar Ramadan, seperti makan, minum, dan berhubungan suami istri. Bukan sesuatu yang haram, sesuatu yang mubah dan halal, tetapi selama Ramadan dilarang dilakukan di dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk mengendalikan hasrat diri, mengendalikan keinginan nafsu, hawa nafsu. Dan jika kita amati, sesungguhnya dua kebutuhan dasar manusia ini, makan, minum, hasrat seksual. Makan, minum kita bisa katakan sebagai kebutuhan ekonomi. Dua kebutuhan ini seringkali menjadi sumber masalah dalam kehidupan kita. Di dalam memenuhi dua kebutuhan ini, jangankan lalai akan Allah, seringkali bahkan manusia melanggar apa-apa yang dilarang Allah. Demi harta misalnya, orang sanggup melakukan penipuan, korupsi, riba, dan demi memuaskan hasrat seksual, orang bisa melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, termasuk perzinahan misalnya. Dan luar biasa di dalam puasa Ramadan, dua hal yang seringkali menjadi sebab kemadaratan ini oleh Allah diminta untuk dikendalikan sedemikian rupa, meskipun semua itu halal dan mubah bagi orang mukmin. Bahkan pengendalian diri selama Ramadan tidak berhenti di situ. Untuk menjaga kualitas puasanya agar diterima oleh Allah, maka mukmin juga berkewajiban untuk menghindari melakukan hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah, termasuk misalnya berkata-kata atau berbuat yang batil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bih, fala hajatun lillahi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak berhenti berkata-kata kotor atau melakukan kekejian, maka Allah tidak peduli dengan puasanya. Di dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "Idza kana shaumi ahadikum fala yarfus wala yasrab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun." Selama berpuasa, seorang mukmin dilarang untuk mencaci, dilarang untuk berkata buruk. Bahkan seandainya ada orang yang mengajak kita bertengkar, berselisih, kita diwajibkan untuk menahan diri dengan mengatakan, "Saya sedang berpuasa." Jika sebelumnya larangan Allah adalah pada hal-hal yang halal dan mubah, kini larangan itu mulai diberlakukan pada hal-hal yang memang haram dan buruk. Demikian cara Allah melatih kita mendidik nafsu selama sebulan penuh di bulan Ramadan, supaya kita ketika lulus dari bulan Ramadan bisa menjadi orang-orang yang siap untuk mengendalikan nafsu. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik selama bulan Ramadan dan kita terapkan dalam kehidupan di 11 bulan yang lain adalah ikhlas di dalam berbuat, ikhlas di dalam beribadah. Semua perintah Allah diwajibkan untuk dilaksanakan secara ikhlas, tetapi secara khusus puasa ini dihubungkan langsung dengan Allah sebagai amaliyah yang hubungannya sangat intim, seolah-olah menjadi urusan pribadi antara orang mukmin yang berpuasa
dengan Allah sebagai Rabbnya, sebagaimana disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bi was-siyamu junnah. Sungguhnya semua amal kebaikan, amal ibadah manusia itu untuk mereka kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah. Sangat istimewa, ya. Dan Allah sendiri yang akan memberikan balasannya. Artinya pahala puasa bisa tak terperikan, tak bisa dijelaskan, bergantung kepada kualitas masing-masing orang. Mungkin sama-sama berpuasa, tetapi nanti besaran ganjarannya akan berbeda dari satu mukmin ke mukmin yang lain. Dan ikhlas ini adalah sesuatu yang teramat sulit, tetapi jika dilandasi dengan pemikiran yang benar, pemahaman kita mengenai Allah yang benar, maka insya Allah kita akan tahu jalan melakukannya. Dan ini begitu penting, karena tanpa ikhlas maka semua amal itu sia-sia di mata Allah. Dan untuk memudahkan pemahaman kita tentang ikhlas, jika kita melakukan sesuatu ada pamrih lain selain hanya sebagai pengabdian kepada Allah, maka di situ ikhlas masih belum penuh, paling tidak masih tercemari, masih ada riya. Jika kita masih ingin dipuji orang, kita ingin disenangi orang, sekecil apapun, maka itu belum ada keikhlasan yang penuh. Allah Maha Pencemburu. Allah tidak pernah mau diduakan. Karena itu dosa terbesar di dalam Islam adalah syirik. Dan menduakan bertingkat-tingkat. Menduakan Allah ada banyak tingkatannya. Tingkatan yang paling ekstrim adalah syirik. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu karena pamrih kepada manusia, kepada makhluk, kita sebenarnya juga sedang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika begitu, ada kemungkinan amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita memohon kepada Allah, semoga kita senantiasa dijadikan hamba-Nya yang senantiasa istiqamah di dalam taat, dijadikan hamba-Nya yang mukhlisin, yang selalu berusaha